silakan masuk. Baik, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu. Saya minta waktu Ibu sebentar. Mungkin saya ada bertanya sedikit tentang kegiatan Ibu selama ini di IKLA. Dan saya bisa bertanya sedikit. Oh iya, Pak. Oke, terima kasih. Iya. Sudah berapa lama Ibu mengajar di SMP ini? Mengajar di SMP 1 ini sekitar 6 tahunan, Pak. Ya. Ya. Sebelum itu saya mengajarnya di Golewa. oh ya. Dari lamanya mengajar, pengalaman apa yang Ibu dapat selama ini? Pengalaman selama pembelajaran di SMP 1 ini, karena dulu saya pernah mengajar di daerah, di pedesaan. Jadi kalau di pedesaannya itu saya mengajar harus 3 bahasa daerah lokal, terus bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, itu buat saya cukup susah juga. Tapi sejak saya mengajar di SMP 1 ini, saya mengajar hanya menggunakan 2 bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Karena anak-anak di sini komunikasinya setiap hari bahasa Indonesia, jadi itu tidak kesulitan. Tapi sejak saya walaupun menggunakan 2 bahasa, tapi kendala yang saya hadapi selama ini sudah sekitar 6 tahunan ini, yaitu anak itu penguasaan kosakatanya kurang, terus pelafalannya juga sering salah. Kita sudah perbaiki, terus salah, terus dengan itu Pak, metode pembelajaran yang digunakan di dalam kelas agar materi yang mau saya sampaikan itu menyenangkan buat anak-anak dan tujuan pembelajaran yang mau dicapai itu tercapai. Itu yang kendala yang saya hadapi selama ini. Apa saja yang Ibu telah lakukan di dalam penguasaan kosakata? Kalau dalam penguasaan kosakata selama ini yang sudah saya buat, itu biasanya itu kalau dikasih satu teks atau teks dialog, entah itu teks cerita, itu kalau anak ada kosakata baru itu biasanya saya beli itu stick notes. Jadi kalau ada kosakata baru, saya suruh anak menulis kata itu, terus ditempelkan di dinding kelas mereka. Itu berlaku lamanya tuh cuma 2 atau 3 hari. Setelah kata-kata itu mereka kuasai, signalnya itu dicabut, terus nanti kalau ada kosakata baru lagi baru ditempel lagi. Jadi itu terus biasanya saya akan ambil 5 menit sebelum jam pelajaran itu, biasanya saya kasih ulangan singkat untuk vocabulary, ya sekitar 20 kata atau 30 kata dalam 5 menit. Atau tidak, biasanya saya uji langsung untuk beberapa anak dalam 5 menit sebelum jam pelajaran. Mungkin ada cara lain untuk membantu anak dalam menguasai kosakata? Untuk menguasai cara lain ya Pak, mungkin saya bisa menggunakan lagu bahasa Inggris untuk menambah penguasaan kosakata mereka. Apalagi sekarang kan ada aplikasi TikTok tuh Pak. Jadi aplikasi TikTok itu kan banyak lagu-lagu bahasa Inggris di situ, Biar gampang mereka menguasai. Ya, karena mereka sering, sekarang kan zaman anak-anak pegang gadget, ada pembelajaran daring, jadi mereka sering pegang gadget. Jadi aplikasi TikTok itu pasti mereka kuasai. Jadi di situ banyak lagu bahasa Inggris. Di situ saya suruh mereka mencari lagu, kan di situ di TikTok itu lagunya cuma sedikit-sedikit, potong-potong. Jadi saya minta mereka untuk cari yang full. Jadi suruh mereka mendengarkan lagu itu, terus mencari kata-kata baru di situ. Itu yang saya gunakan dengan menggunakan aplikasi TikTok itu Pak. Dalam hal pelafalan, apa yang sudah Ibu lakukan? Dalam hal pelafalan, karena saya sebagai guru bahasa Inggris, saya sebagai orang yang terjun langsung. Jadi kalau mereka membuat pelafalan yang salah, saya perbaiki. Terus kadang saya buat sedikit drama simple drama, dialog. Mereka bikin di situ. Kalau mereka salah, biasanya saya perbaiki. Itu Pak yang saya buat. Apa kendala yang Ibu hadapi dalam proses belajar mengajar selama ini?
kendala yang pertama tadi kosakata, terus pelafal dengan teknik pembelajaran, metode yang saya gunakan. Nah itu karena kadang saya pakai, karena saya menguasai IT sedikit-sedikit ya Pak. Saya biasa kalau dalam pembelajaran itu supaya anak tidak boring, itu biasanya saya pakai PowerPoint. Saya tidak PowerPoint, sekarang kan ada daring memang boring, terus kita ada sip-sipan. Nah kalau anak yang masuknya ini biasanya saya pakai PowerPoint atau video. Kalau yang hanya daring itu biasanya GCR, terus ada kirim video juga. Tapi kalau untuk GCR itu ini Pak, saya kendalanya tuh buat kuis sama soal ujian pakai Google Form itu Pak. Oh iya. Di Google Form ya, Ya. untuk mengirim soal ujian. Ya. Kalau Google Meet ya itu bisa. Yang masalahnya itu di GCR, di Google Form-nya itu Pak. Ya, ya. Apa kiat Ibu untuk mengatasi kendala-kendala tersebut? Yang di Google Form itu biasanya saya belajarnya bertanya kepada teman yang menurut saya dia menguasai tentang Google Form. Ya, guru IT. Ya, itu guru IT atau teman-teman sejawat yang bisa. Bisa di YouTube juga. Ya, saya biasa kalau penjelasan temannya kurang mengerti atau saya agak lupa sedikit, biasanya saya lihat di YouTube juga Pak. Usaha Ibu untuk mengatasi hal ini? Ya, saya jangan malu bertanya. Jangan malu bertanya. Harus jangan malu bertanya. Ya, mengakui kelemahan diri sendiri, bahwa orang lain pasti bisa membantu saya. Ya. Berani membuka diri. Betul. Kemampuan apa yang Ibu dapat untuk mengatasi kendala yang Ibu hadapi? Tadi kemampuan jadi seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa kemampuan untuk bertanya kepada orang, mengakui diri sendiri bahwa inilah kemampuan kita jangan malu bertanya. Terus kemampuan ya mencari informasi baru, kan sekarang bisa dilihat di internet, cari di website itu bisa, itu yang bisa digunakan. Maksudnya saya mencari inspirasi baru lewat video-video pembelajaran yang menarik lewat YouTube. Itu biasanya itu usaha yang sedang dan mau yang saya buat. Lihat YouTube tentang metode-metode atau cara-cara tutorial bagaimana kita sebagai guru itu bisa mengajar dengan baik, mengajar yang menyenangkan untuk anak. Oke, ini dari hasil coaching kita hari ini, hal-hal baru apa yang Ibu peroleh? Hal baru dari coaching ini, yang pertama bahwa saya jangan pantang menyerah, harus tetap giat untuk mencari solusi untuk anak-anak, demi anak-anak. Terus mencari solusi dengan bisa bertanya kepada teman sejawat yang saya anggap mampu. Terus mencari referensi luar, bisa berupa internet, yang bisa saya gunakan. Terus dan belajar membaca mungkin. Oke Ibu, untuk itu dari hasil ini mungkin yang saya kasih masuk ke Ibu bahwa kita harus lebih banyak bersabar. Iya Pak. Oke Ibu, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Pak. Yang mau kita cari. Yang kurang di mana nih? Betul. Tadi yang seperti tadi yang saya bilang kan, kalau ibu tanya, ibu udah pernah melakukan apa aja? Yang saya lakukan ini Pak untuk mengatasi ini. Nah dari panggil lagi, nah dari yang ibu sudah lakukan, hasilnya gimana? Maksimal nggak? Sesuai dengan yang ibu harapkan nggak? Nah tadi ibu lagi, kayaknya masih ada nih yang begini-begini. Terus menurut ibu,
dari Pak Leo, menurut Ibu apalagi sih yang mau dibuat supaya untuk mengatasi kurang maksimal yang sesuai harapannya gitu kan, akhirnya gimana kok dengan ini? Nah kan akhirnya terus rencana Ibu gimana? Akhirnya kan ada rencana aksi kan, yang Tirta kan, terus selanjutnya Ibu melakukan apa? Kalau Ibu melakukan itu kira-kira hasilnya gimana? Ditanggung jawabnya. Kan itu akhirnya Pak tadi kan tanya Tirta kan? Nah, tanggung jawab dari rencana aksi yang akan dilaksanakan. Jadi untuk kita proses coaching itu gitu. Iya kan? Iya, benar. Nah, itu Baru nah gitu ya. Nah jadi sekarang saya tanya nih, tadi kan Ibu Bapak udah melakukan proses coaching. Menurut Ibu Bapak proses coaching itu menariknya apa sih? kalau menurut saya menariknya itu kita bisa merefleksi diri. Nah, bisa merefleksi diri kita bahwa cara yang kita gunakan itu masih ada cara-cara lain yang bisa kita kembangkan, mungkin bisa kita gali. Itu yang saya dapat dari coach ini. Maksudnya bahwa jangan hanya stuck di beberapa langkah, tapi masih ada banyak langkah yang bisa kita tempuh. Iya, betul. Untuk mencapai maksimal. Iya, Jadi kan. Terus perasaannya gimana tuh setelah ada coaching? Tadi kan kita kayaknya rasa ini kita ada beneran kan? Iya. Setelah ada proses coaching, itu rasanya gimana tuh? Perasaan yang terutama yang dialami oleh Pak ini dulu ya, coach. Tapi yang dialami oleh coach juga pasti ada kan? Iya. Sekarang kalau menurut saya, perasaan saya hadapi itu, saya merasa bangga ya Ibu, karena masalah yang dihadapi selama ini ternyata bisa ambil solusinya, terus kekurangannya dia bisa mencari solusi bahwa kekurangan saya ini saya harus mencari solusinya di mana, seperti apa, siapa yang saya harus minta bantu, seperti itu yang saya rasa saya acukan jempol. Ini yang sangat luar biasa dari Ibu, karena pengalaman Ibu di kelas mungkin bisa, kalau bisa ini kita bagikan ke teman-teman yang lain. Jadi pengalaman betul. Jadi sih menurut saya, kalau saya simpulkan ya dari Pak Leo kan merasa senang kan, jadi perasaannya pasti kan senang, bisa membantu coach. Membantu bukan memecahkan masalah, tetapi berbagi masalah dan sama-sama menemukan masalahnya, gitu ya. Pasti perasaannya proses coaching ini sebenarnya perasaannya pasti sangat melegakan, ya kan? Melegakan bagi Pak Leo maupun bagi si coachnya, gitu ya. Kalau menurut coachnya, apakah sama seperti Pak Leo perasaannya? Perasaannya yang pertama lega dalam artian bahwa ternyata istilahnya selama ini kan mumet sendiri, pikir sendiri nih, maksudnya karena kita tidak pernah mengungkapkan apa kendala kita yang sebenarnya. Jadi pada saat ditanya tuh langsung dengan sendirinya tuh beban di hati tuh ringan. Oh iya, ternyata saya tuh masih kurangnya di sini, harus begini lagi, harus langkah ini. Itu yang buat dengan teman bertanya tuh dengan sendirinya saya merefleksi, mencari tahu, saya di sini, seharusnya saya tuh begini, seharusnya saya begitu, lega. Iya, intinya tujuannya coaching itu adalah itu sih sebenarnya, untuk kita meringankan beban yang dialami oleh si coach. Ya. Fungsinya coaching hanya memancing, begitu kan, dan si coach sendiri yang menemukan masalah solusinya. Iya, oke, saya lanjut lagi ya. Nah, sekarang kalau untuk coaching mungkin cukup ya. Sekarang ini, Ibu kan CGP juga nih. Iya. Ya kan? Udah belajar modul 2.1 nggak? tentang Berdiferensiasi. Ya. Baca-baca. Belum. Dari itu tentang ini sosial emosional, pembelajaran sosial emosional. Oke, kalau belum ya udah kan.
Nah, udah pernah dipraktekkan nggak RPP berdiferensiasinya? Kalau saya jujur baru mengklasifikasi anak itu berdasarkan kriteria itu baru 1 kelas. Nah itu terjadinya tahun lalu. Tapi pas masuk tahun ini jadi ini, tapi sempat berusaha untuk walaupun tidak disusun dalam bentuk RPP, tapi berusaha dilaksanakan tuh. Kalau karena saya ngajarnya bahasa Inggris, jadi masih belum maksimal karena waktu yang dipakai karena belum tersusun rapi, belum ini, jadi waktunya itu masih belum masih, karena anak-anak kadang mereka menyampaikan tidak ada formulirnya untuk mengidentifikasi anak itu, jadi anak hanya melihat dirinya sendiri bahwa saya tuh di audio, saya itu di visual, saya itu di kinestetik, itu mereka yang memilih sendiri, tapi bukan berdasarkan formulir itu. Jadi pada saat action itu ternyata anak salah salah memilah dirinya itu ada di mana, kemampuan, dia menyadari ya punya kemampuannya di mana. Jadi itu yang bikin istilahnya waktunya kurang. Iya, karena harus mengidentifikasi dulu kan. Iya. Dari mengidentifikasi itu tugas anak-anak yang mengidentifikasi dirinya dulu. Iya, benar. Terus dia melihat bahwa saya ini mampunya di mana, kekurangan saya di mana. Baru di situ kita guru mengambil kesimpulan dia pasnya di mana. Nah itu sih tujuannya diferensiasi yang kayak gitu kan, sehingga anak-anak sesuai dengan mereka punya minatnya, kompetensinya kan kayak gitu kan. Kalau di Paleo sendiri yang materi Paleo itu kan komputer ya? Kalau saya tuh anak-anak kan saya mengajar di 2 kelas. Dari kadang di kelas, di lab. Kalau di kelas, anak-anak lebih jenuh. Mereka tidak suka, karena apa yang saya ajar itu mereka kayak agak bingung dari materinya. Jadi saya lebih mengarahkan mereka di lab. Iya betul, karena praktek kan. Kalau praktek lebih senang langsung di tempat prakteknya dengan daripada teori itu kan ngambang. Tempat praktek seperti itu di lab itu cara semua anak tuh merasa sama semua mereka tuh. Mereka punya kompetensi itu sama. Dari yang lemah itu mereka lebih mudah di praktek, apalagi orang anak yang sudah mampu. Iya, benar. Jadi lebih cepat. Hanya kalau masih anak lebih cepat, saya jadikan mereka sebagai sebaya. Iya, betul. Untuk teman-teman yang lain. Oke. Nah sekarang gini kan, kebetulan sama-sama CGP, dan apa yang akan dilakukan oleh pengajar praktik kepada Ibu Ike itu pun mungkin sama seperti yang saya lakukan kepada Pak Paleo. Nah nanti mungkin saya akan beri tugas nggak ke guru lain, kita langsung aja ke Ibu Ike ya, Ibu Ike aja untuk Paleo ya. Nanti Ibu Ike mau observasi kelasnya Paleo tentang penerapan ini sedikit lagi ya Pak Leri ya, tentang penerapan diferensiasi misalnya, atau tentang ini lagi sosial emosional. Nanti coba dibaca lagi modulnya, sosial emosional itu diterapkan di fase seperti apa, karena nanti pun akan sama juga akan dialami oleh Ibu Ike. Ibu Ike mungkin nanti akan diobservasi oleh nggak tahu nih Pak Anton nyuruhnya siapa. Kalau saya lebih baik ke Ibu Ike aja ya Pak Leo ya, nanti Pak. Nah jadi Ibu Ike nanti mau observasi Pak Leo di kelas penerapan tentang diferensiasi dengan modul 2.2 itu. Nanti kita janjian kita ketemunya kapan. Dan arti saya akan menanyakan hasil observasinya itu bagaimana. Oh ibu hanya menanyakan hasilnya. Iya. Kalau kita yang prosesnya. Iya. Kalau misalnya dibuat video baik, juga dibuat video observasi. Atau mungkin mau observasinya kapan supaya saya datang, saya videoin. Ya tapi sih sebenarnya dalam waktu dekat ini sebelum kita akan karya ke 26 ini kan kita lupa. Tapi emang sih saya dulu waktu itu susah kan, saya harus ke Jogja kan, saya mengantar suami, kebetulan suami mau berangkat ke Jogja. Videonya aja, nanti saya tanya ke Ibu Ike hasil observasinya di kelasnya bagaimana, gitu ya, untuk modul 2.1 dan 2.2. Karena nanti pasti Ibu Ike juga akan, Pak Anton juga akan melakukan hal yang sama ke Ibu Ike. Nanti minta tolong Pak Leo aja observasi. Iya. Lebih nyambung kan kalau sama-sama bukan berarti kita bukan ya, maksudnya kita paham kita punya tujuan tuh kan apa. Kalau mereka ya apa-apaan sih, takutnya kan kayak gitu, apa mengganggu mereka punya aktivitas di kelas atau apa, kita jadi nggak enak. Kebetulan kita sini kan Pak Anton sama Ibu Eri, kita kelasnya beda, jadi bisa ya. Ya. Nah itu betul, bisa ya jadinya ya. Kalian nanti mungkin nanti juga saya akan telepon Pak Anton, kalau bisa pemain Ibu Ike akan observasi, kita tolong Paleo aja observasi, kan lebih ini ya. Oke.
Nah, kalau aksi nyata udah pernah belum modul 2.1 dan 2.2? Kalau aksi nyata ya, Mungkin bersama. Kalau aksi modul 1 saja sudah pernah di kunjungan kunjungan rumah untuk materi pembelajaran daring dulu itu sudah saya buat. Hanya belum buat dalam bentuk video. Sudah ada videonya, belum diedit. Tapi kalau yang RPP yang kalau yang untuk coach yang segitiga restitusi itu salahnya belum buat video, tapi sudah anaknya sudah dipanggil. Oh ya, sudah tahu ya cara bagaimana. Ya, nanti sih di sini hanya nanti kalau yang diminta di sini kita akan observasi, karena kan kita memang belum observasi nih. Di sini kan dimintanya kita diskusi tentang hasil observasi. Oh gitu. Observasi kelas. Tapi kan kita diskusi juga kan belum observasi. Ya kan, jadi kita agak sulit juga ya. Nanti mungkin janjian deh kapan mau observasi, terus nanti kita ngobrol via telepon juga boleh ya. Kalaupun saya nggak datang pun nggak apa-apa, yang penting saya sudah observasi nih hasilnya begini. Iya. Nanti saya melalui Pak Leo Leo ya, Pak Leo ya. Boleh kontaknya. Iya, karena saya kan hubungannya Pak Leo ya sekarang. Iya. Ya Pak Leo ya. Iya. Kayaknya itu aja deh untuk hidup. Ya, sudah Pak Leo ya.